Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Mari kita bergembira menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Hari ini kita mau bersemangat ya adik-adik. Kita mau naikkan pujian ku daki-daki. Dengan pakai gerakan ya adik-adik semua ya. Ikuti kakak bergerak, yuk. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, kasih Tuhan Yesus luar biasa. Panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Mari kita naikkan pujian panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau sujud menyembah Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya Tuhan, agar mereka boleh menyimak dengan baik ya Tuhan, dan mereka boleh menanam firman-Mu dalam hati mereka. Juga mereka dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kau juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar Kau pakai lidah bibirnya ya Tuhan. Kau urati ya Bapa, agar firman yang disampaikan
boleh dimengerti oleh setiap anak-anak yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu ini ya Tuhan, boleh kami mengerti. Terutama Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik merasa kesepian? Misalnya, kalian sedang berkemah di tempat yang jauh dari rumah. Atau mungkin kalian masuk sekolah yang baru, atau pindah ke lingkungan yang baru, di mana kalian tidak mengenal seorang pun. Atau mungkin kalian tersesat di pasar swalayan yang besar. Pengalaman-pengalaman macam itu bisa membuat kalian merasa kesepian dan ketakutan, bukan? Ada suatu cara khusus agar kita bisa tertolong ketika merasa kesepian. Kita bisa berdoa. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, jika kita mendekat kepada Allah, Ia akan mendekat kepada kita. Kita tidak pernah benar-benar seorang diri. Dimanapun kita berada. Saat kita berdoa dan berbicara kepada Allah tentang perasaan kita, hal itu akan mengingatkan kita bahwa Ia hadir. Kita tidak lagi merasa kesepian. Dan pertolongan Tuhan kita alami. Kita juga bisa berdoa ketika kita membutuhkan kekuatan untuk berbuat yang benar. Ketika kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang salah, kita bisa meminta Allah menolong kita agar tidak melakukan hal itu. Sekali peristiwa, seorang raja yang bengis bernama Herodes marah terhadap para pemimpin gereja mula-mula. Ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Ia menangkap Petrus juga dan bermaksud untuk membunuh Petrus. Tangkap Petrus, jebloskan dia ke penjara, biar semua pemimpin orang Yahudi di sini merasa senang. Demikian perintah Raja Herodes Agripa yang memerintah bangsa Yahudi waktu itu. Petrus salah satu murid Tuhan yang tadinya tidak tahu menau. Apa salahnya diseret dengan paksa dan kasar? 4 regu pasukan diperintahkan untuk menjaga ketat si Petrus. Jemaat yang bersama-sama dengan Petrus protes, "Lepaskan dia! Apa salah kami? Mengapa kalian bertindak kasar dan jahat terhadap kami?" Buak, blak. Tanpa jawaban kata-kata mereka main pukul saja. Semua jemaat pun tak mampu menahan tindakan sang tentara yang menangkap Petrus. Seluruh jemaat sedih, kaget bercampur aduk. Anggota-anggota jemaat mulai ditekan. Rencananya sesudah perayaan Paskah selesai, baru Herodes akan mengadili Petrus di hadapan umum. Selekasnya berita penangkapan Petrus tersiar. Jemaat di gereja mulai berdoa. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang berdoa tanpa berhenti. Mereka tahu situasinya serius dan hanya Tuhan yang dapat membereskannya. Mereka memohon agar Allah menolong Petrus. Tahukah kalian apa yang terjadi? Malam itu Petrus tidur dalam keadaan terantai di antara 2 pengawal. Tiba-tiba seorang malaikat muncul di dalam penjara. Wow, malaikat Tuhan berdiri di situ dan sewaktu cahaya bersinar di dalam kamar penjara itu.
malaikat itu menggoyang-goyang Petrus. "Petrus, bangun! Petrus!" Sekali lagi malaikat itu berkata, "Hai, cepat bangun!" Saat itu juga jatuhlah rantai besi dari tangan Petrus. Heran, penjaga yang sedang memegang rantai pun tidak sadar bahwa rantai itu sudah terbuka dari Petrus. Sepertinya mereka tak melihat Petrus dan malaikat itu. "Pakailah pakaianmu dan ikatlah tali sepatumu," kata malaikat. Di tengah kebengongannya, Petrus pun memakai pakaiannya dan mengikat tali sepatunya. Kemudian malaikat itu berkata lagi, "Pakailah jubahmu dan ikutlah saya." Makin heran, tapi Petrus mengikuti malaikat itu keluar dari penjara. Tetapi Petrus tidak menyadari bahwa apa yang sedang dilakukan oleh malaikat itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Petrus mengira itu hanya suatu penglihatan. Heran, tatkala mereka melewati penjagaan yang berlapis-lapis, mereka bisa lolos. Dan semua penjaga yang tidak tertidur itu tak dapat melihat Petrus dan malaikat tersebut. Pada waktu mereka sudah melewati tempat penjagaan pertama dan kedua, mereka sampai ke pintu besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Lalu mereka keluar dan berjalan melalui suatu lorong. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. "Hah? Jadi aku bukan bermimpi? Ini beneran terjadi? Aku bebas? Hah? Ajaib! Sekarang saya tahu bahwa Tuhan benar-benar sudah mengirim malaikatnya untuk melepaskanku dari kuasa Herodes dan dari segala sesuatu yang akan dilakukan oleh bangsa Yahudi kepadaku." Petrus bergegas pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan sedang berdoa. "Dok, dok, 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 dok. Dok, 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 dok." Petrus mengetuk pintu luar. Lalu seorang pelayan wanita bernama Rode datang untuk membuka pintu. "Bukakan aku pintu, cepat!" Langsung ia mengenal suara Petrus. Karena gembiranya, ia cepat-cepat masuk kembali tanpa membuka pintu, lalu memberitahukan kepada orang-orang di situ bahwa Petrus ada di luar. "Engkau gila," kata mereka. Tetapi Rode berkeras bahwa itu sungguh-sungguh Petrus. Maka mereka berkata, "Itu malaikatnya." Sementara itu Petrus terus saja mengetuk pintu. Maka mereka membuka pintu dan melihat Petrus. Mereka heran sekali. "Shh, jangan ribut-ribut, cepat masuk dan tutup pintunya." Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka tenang. Kemudian ia menceritakan bagaimana Tuhan telah membawa dia keluar dari penjara. Lalu ia berkata, "Beritahukanlah ini kepada saudara-saudara lain juga." Sesudah itu Petrus meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat lain. Apa yang menyebabkan semua hal ini terjadi? Tentu ini adalah karya atau perbuatan ajaib Tuhan. Kapan hal itu terjadi? Ketika ada orang-orang yang mau berdoa bagi Petrus. Tahukah kalian bahwa ada banyak kisah bagaimana seseorang pelayan Tuhan yang berdoa dan mereka beroleh pertolongan dari Tuhan? Kisah lainnya adalah kisah tentang Elia. Dia adalah seorang nabi Allah bagi banyak orang dari umat Allah yang tidak taat dan berbuat dosa. Elia berdoa agar tidak turun hujan, dan doanya dikabulkan. Selama lebih dari 3,5 tahun tak ada hujan turun. Kalian bisa menerka apa yang terjadi? Negeri itu menjadi begitu kering, sehingga di mana-mana tak ada tanaman yang bertumbuh. Setelah 3,5 tahun, Elia berdoa agar hujan turun. Dan hujan pun turun.
tanaman bertumbuh kembali di negeri itu. Allah mendengar doa Elia. Allah juga mendengar doa kita. Ia mengetahui kebutuhan kita. Doa merupakan salah satu cara yang luar biasa yang telah disediakan Allah bagi kita agar kita berbicara kepadanya. Mari mulai membiasakan diri untuk berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang kita juga berdoa mengakhiri kisah Alkitab siang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, biar Engkau sendiri yang menolong kami, agar kami boleh mengerti ya Tuhan, apa arti firman-Mu untuk kami siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukannya. Kami dapat berdoa setiap saat ya Tuhan. Terutama Tuhan di saat-saat kami kesepian dan ketakutan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ulang sekali lagi adik-adik ya, ayat hafalan kita minggu ini. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan dan ayat hafalan kita minggu ini. Sampai berjumpa dengan kakak di kesempatan yang lain. Shalom, dadah. Tuhan berkati kalian semua.